Langkah kami ketika masuk hutan alas Purwo disambut tembusan hawa dingin. Rasanya seperti ada yang berdiri di belakang saya. Berdiri sangat dekat. Halo pendengar, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman ekspedisi ke alas Purwo bersama sahabat dan paman saya. Ini adalah pengalaman pertama saya ikut proyek penelitian yang digagas paman, yang memang waktu itu adalah seorang arkeolog dan salah satu kurator museum di Indonesia. Tapi sekarang paman lebih sibuk melakukan ekspedisi ke berbagai negara di dunia. Dan saat ini kabarnya beliau sedang ada proyek meneliti di Peru, tepatnya di Machu Picchu. Walau terkesan pamer, tapi saya ingin mengungkapkan betapa bangga dan terinspirasinya saya kepada paman saya yang satu ini. Oh iya, paman saya bernama Jaya. Dia akrab disapa Uncle Jack karena perawakannya yang hampir mirip dengan Jack Sparrow. Rambutnya gondrong, ditemani janggut dan kumis yang khas. Dan paman saya berdarah asli Jawa. Ibunya yaitu Mbak Putri saya juga asli Jogja. Dan bapaknya atau Mbak Kakung saya asli Wonosobo. Maka dari itu, paman juga berdarah blasteran Jawa, Palembang, Sunda dan Belanda. Sama seperti saya. Tapi entah kenapa banyak orang yang menganggap saya orang Medan. Mungkin itu karena tulang pipis saya yang tinggi dan perawakannya mengarah ke sana. Nah, cerita ini dimulai pada tahun 2015. Ketika saya baru saja menyelesaikan SMA di Tangerang. Dan saat itu saya mempunyai sahabat karib SMA bernama Ajay, Dinda dan Dia. Lantaran belum masuk kuliah, kami jadi mempunyai banyak waktu luang. Makanya kami sering main ke rumah Mbak di Jakarta. Singkat cerita, karena saya selalu excited saat membahas ekspedisi, akhirnya Uncle Jack mengajak saya dan kawan-kawan untuk ikut serta dalam sebuah proyek penelitian dan ekspedisi. Mendengar kata ekspedisi, tentu saya senang sekali. Ditambah, ini akan menjadi pengalaman pertama dan paling seru yang mungkin akan saya alami. Kami sebenarnya semua setuju. Namun sayang, satu hari sebelum keberangkatan, salah satu sahabat saya bernama Dia tidak bisa ikut karena tidak mendapat izin dari orang tuanya. Hari keberangkatan pun tiba. Saya, Ajay, Dinda dan Uncle Jack serta beberapa anggota tim penelitian tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan saat itu tujuan kami adalah Bali. Karena di sana Uncle Jack harus bertemu dan menjemput teman-teman arkeolog yang berasal dari Australia. Kalau tidak salah, namanya Ethan dan Damian. Setibanya di Bandara Ngurah Rai, kami bertemu dengan Ethan dan Damian yang memang sudah tiba di Bali satu hari sebelumnya. Kami pun pergi ke villa yang sudah disewa oleh Ethan dan menginap satu hari untuk beristirahat. Dan supaya tim arkeolog Uncle Jack bisa menyiapkan alat-alat dan perlengkapan untuk kegiatan penelitian nanti. Saya ditunjuk Uncle Jack sebagai fotografer. Sedangkan Ajay dan Dinda menjadi tim support. Kami cukup excited karena bisa mempelajari hal-hal baru seperti pengambilan sampel dan beberapa berkas-berkas konfidensial yang membahas alas Purwo. Intinya ekspedisi penelitian ini bertujuan untuk meneliti flora, fauna, dan beberapa situs peninggalan zaman kuno.
Keesokan harinya, matahari cukup cerah saat kami berangkat ke bandara lagi. Dan transportasi yang kami gunakan saat itu dari Bali ke Banyuwangi menggunakan jalur udara. Mengingat, jika menggunakan jalur darat akan memakan waktu yang terlalu lama. Setelah sampai di Banyuwangi, kami segera menuju kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo untuk memverifikasi perizinan. Beberapa berkas administrasi sudah dikirimkan sejak jauh hari mengingat adanya arkeolog mancanegara yang turut serta dalam penelitian itu. Kendaraan yang disewa Uncle Jack tidak tanggung-tanggung. Mereka menyewa 4 unit mobil off-road dan 1 helikopter untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Barang-barang yang dibawa juga cukup banyak untuk kebutuhan ekspedisi yang mungkin akan memakan waktu yang lama. Mengingat, kami akan menyusuri seluruh kawasan Alas Purwo seluas 43.420 hektar. Mengingat panjangnya penelitian di Alas Purwo, saya, Ajay, dan Dinda tidak wajib ikut sampai tuntas. Setelah berkas-berkas dan proses verifikasi selesai, kami segera menuju ke pos resort Rawabendo dan disambut gapura selamat datang. Perasaan deg-degan dan senang bercampur aduk menjadi satu. Ketika kami sudah melewati pintu masuk itu, dan pepohonan yang rimbun dan juga suara hutan menghiasi keadaan. Dari pos Rawabendo, kami menuju ke situs bernama Kawitan. Saya melihat Uncle Jack, Ethan, dan Damian sibuk meneliti tumpukan bebatuan. Iya, memang lebih terlihat seperti tumpukan batu bata besar. Namun anehnya, seakan situs Kawitan itu memancarkan energi dan aura yang terasa menekan. Saya pun jadi ikut mengamati situs Kawitan cukup lama. Namanya saja menjadi fotografer. Hingga muncul rasa heran, kenapa disebut sebagai situs keramat, padahal hanya terlihat seperti tumpukan batu saja. Dan ketika asik mengamati, perhatian saya tertuju ke sosok laki-laki yang mengenakan pakaian serba hitam. Tentu saja saya juga memotret laki-laki itu. Lantaran kepo, saya akhirnya memanggil Ajay dan Dinda untuk memastikan apakah mereka melihat sosok laki-laki itu. Ajay dan Dinda menghampiri saya yang saat itu sedikit melamun. Tepukan tangan Ajay yang mendarat di pundak saya cukup mengagetkan. Saya pun akhirnya bertanya kepada mereka berdua mengenai sosok laki-laki itu. Dan iya, mereka melihat juga. Ajay mengetahui beberapa informasi mengenai sisi mistis yang terjadi di Alas Purwo. Dia lalu menjelaskan kepada saya dan Dinda sembari menunggu Uncle Jack dan rekan-rekannya selesai meneliti. Kalian tahu nggak, Alas Purwo itu termasuk salah satu hutan angker yang ada di Indonesia loh, khususnya Pulau Jawa. Kalau kata penduduk setempat, Purwo diartikan sebagai permulaan. Jadinya, kemungkinan Alas Purwo ini adalah hutan tertua dan menjadi kerajaan gaib. Ditambah juga, bapak-bapak tadi kemungkinan adalah salah satu pertapa yang sedang bersemedi. Kata Ajay dengan suaranya yang sedikit cempreng dan melengking. Dinda yang memang senang mendengar kisah-kisah mistis Indonesia juga ikut menjelaskan mengenai Alas Purwo. Gue tahu dari nyokap. Lo lihat kan, Nes, yang tumpukan batu bata di sana, yang emang lagi diteliti itu.
Dulu banget ada orang desa atau penduduk setempat yang bawa pulang tuh batu dari situs kawitan. Tahu nggak? Selang beberapa hari, keluarga yang membawa batunya langsung kena musibah. Ujar Dinda menimpali dengan cukup semangat. Saya hanya mengangguk-angguk mendengar penjelasan mereka. Saya sendiri memang percaya dengan adanya hal-hal gaib. Mengingat salah satu trauma yang masih saya simpan sampai saat ini terjadi karena kejadian di luar nalar ketika masih kecil. Ditambah lagi, katanya juga, kalau udah masuk alas purwo apalagi masuk ke area terlarang bisa-bisa tersesat di hutan. Ibu aja yang sepertinya malah jadi kasihkan menceritakan kisah horor. Alah, gak bakalan tersesat. Orang kita juga ditemani sama TNI dan salah satu pekerja di Balai Taman Nasional kok. Ya kali bisa begitu. Udah, gak usah cerita aneh-aneh. Kerja aja sana. Saya mencoba menampik rasa takut dengan mengalihkan pembicaraan dan berusaha berpikir secara logis saja. Padahal di dalam hati, saya berharap jangan sampai saya mengalami kejadian yang aneh-aneh lagi. Sampai tiba-tiba suara Uncle Jack memecah keheningan dan perasaan takut yang tiba-tiba muncul. Dia memanggil kami untuk mendekat. Jujur, alas purwo saat ini lebih sepi, padahal salah satu destinasi wisata yang ramai di daerah Jawa Timur. Mungkin karena adanya kegiatan penelitian dan ekspedisi, kawasan alas purwo jadi terlihat sepi pengunjung. Waktu itu saya tidak melihat ada wisatawan, kecuali laki-laki parubaya tadi. Mungkin karena saat itu masih siang hari dan cuacanya juga cukup panas. Namun anehnya, kami tidak merasa kegerahan sama sekali, bahkan lebih terasa dingin. Ya, mungkin karena vegetasinya yang lebat dan rapat, membuat suasana menjadi asri dan tenang. Sembari berlari kecil, Aceh dan Dinda segera mendatangi Uncle Jack. Namun saya malah melamun dan masih memperhatikan laki-laki itu. Dan ketika dia memalingkan wajah ke arah saya, sontak saya kaget, karena perawakannya memang menyeramkan buat saya. Terlihat seperti dukun-dukun di film-film itu. Sontak langsung saja saya berlari ke arah tim ekspedisi. Dan di sana saya lihat Uncle Jack sudah menyelesaikan tugasnya. Dan rombongan penelitian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Pura Giri Salaka yang lokasinya tidak jauh dari situs kawitan. Saat itu kami hanya berjalan sebentar dan sudah sampai di lokasi. Dan terlihat gerbang Pura Giri Salaka cukup besar dan tinggi. Salah satu lokasi ibadah umat Hindu ini memang ikonik. Saya langsung dibuat terpukau oleh Pura Giri Salaka. Dan tidak mau membuang waktu lagi, saya pun mengambil gambar setiap sisi pura. Sementara itu Uncle Jack juga sudah siap dengan backpack berisi alat-alat penelitiannya. Tibalah saatnya saya memasuki Pura Giri Salaka. Satu langkah setelah melewati gerbang, saya merasakan aura yang berbeda. Tidak mengancam, tapi terasa damai saja. Meskipun saya bukan indigo, namun naluri saya seperti sudah disetting untuk merasakan hal-hal janggal berkaitan dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Dan untuk hal ini, saya mengucapkan terima kasih untuk trauma masa lalu saya di waktu kecil. Konon gerbang dari Pura Giri Salaka adalah sebuah gerbang menuju dimensi lain. Tentu saya tidak tahu kebenaran kabar itu. Selain itu, saya juga tidak mau terlalu memikirkannya,
karena menurut saya, Giri Salaka tidak lebih adalah tempat untuk beribadah. Sebenarnya, kalau mau dibandingkan, ketimbang Giri Salaka justru situs Kawitan yang menurut saya lebih menekan. Iya, walaupun sebenarnya sejak masuk Alas Purwo, saya sudah merasakan ada yang berbeda. Sangat berbeda jika kita membandingkan hutan atau pegunungan lain di Pulau Jawa. Saya akhirnya tidak terlalu mau ambil pusing dan masih melanjutkan tugas saya. Sementara Ajay dan Dinda juga sudah sibuk sedari tadi membantu para arkeolog terutama Ethan dan Damian. Dan kami menghabiskan sekitar 1 jam di Giri Salaka sebelum melanjutkan perjalanan. Kami menuju ke daerah Sadeng dengan menggunakan jeep, sembari mencari sampel objek yang akan diteliti. Saya tidak terlalu hafal nama tempat-tempat wisata di Alas Purwo karena sembari bekerja, tidak sepenuhnya liburan. Oh iya, sebetulnya beberapa bagian jalan di Alas Purwo sudah beraspal. Namun ada juga yang masih jalan tanah. Oleh sebab itu kami harus sering turun dari mobil dan berjalan kaki untuk mengambil sampel penelitian. Hingga sampai suatu waktu, ketika mobil melaju dengan kecepatan sedang, saya sekilas melihat sosok pria tua berdiri di pinggir jalan. Dari fisik dan wajahnya, mungkin berumur sekitar 60 tahun. Dia hanya diam di pinggir jalan, dan saat itu saya menduga kalau dia juga salah satu pertapa atau sedang tapak tilas di Alas Purwo. Dan tidak jauh dari lokasi si bapak tua berdiri, Uncle Jack menghentikan kendaraan. Kami pun akan berjalan kaki masuk hutan di sisi kanan jalan. Saya menduga kalau Uncle Jack juga melihat keberadaan si bapak tua itu. Namun paman saya diam saja dan segera mengalihkan pandangan ketika dia sempat melirik ke si bapak tua tadi. Dan langkah kami ketika masuk hutan Alas Purwo disambut hembusan hawa dingin, dan rasanya seperti ada yang berdiri di belakang saya. Berdiri sangat dekat, sampai saya bisa merasakan hembusan napasnya di tengkuk saya. Sontak muncul di benak saya bahwa hari-hari di Alas Purwo sepertinya akan panjang dan melelahkan.